Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muda, kali ini kita akan bercerita tentang seseorang yang mahir membuat Rasulullah tersenyum lebar. Ia sumber kekonyolan dan kelakar pada zamannya. Dalam berbagai riwayat, tingkah kekonyolannya seringkali membuat Rasulullah SAW kerepotan, tetapi berujung pada senyuman. Sekali waktu, sebagaimana diceritakan dalam kitab Musnad Imam Ahmad, ketika Nuaiman berzikir di dalam masjid bersama dengan Rasulullah SAW dan para sahabat, datanglah seorang badui yang mengendarai unta dan hendak bertemu dengan Rasulullah SAW. Ia pun masuk ke dalam masjid, mendekati Rasulullah yang sedang khusyuk berzikir. Nuaiman dan para sahabat yang lain segera menyingkir karena orang badui tersebut hendak berbicara empat mata dengan Rasulullah. Di luar masjid mereka melihat seekor unta yang cukup gemuk. Salah seorang sahabat mendekati Nuaiman. "Bagaimana kalau kita sembelih saja unta itu?" ucapnya sembari menunjukkan unta yang berada di bawah pohon kurma di depan masjid. "Ide bagus, tetapi kalau ketahuan siapa yang akan bayar?" tanya Nuaiman. "Urusan gampang, kan ada Rasulullah, pasti beres," jawab salah satu sahabat yang meyakinkannya. Rasulullah adalah generasi dan solusi segala musim. Ada Rasulullah, segala urusan beres. Demikian pikir Nuaiman. Ia pun segera mencari golok. Unta berhasil disembelih saat sebelum orang Badui itu keluar dari masjid. Ketika orang Badui keluar dari masjid, dia kaget. "Untaku, Muhammad! Untaku disembelih lelaki keparat itu!" teriak orang Badui. Rasulullah SAW segera menuju sumber kegaduhan. Kemudian bertanya siapa pelaku yang lancang menyembelih unta orang Badui itu. "Nuaiman, Rasulullah," jawab sahabat serempak. Rasulullah SAW segera mencari Nuaiman yang ternyata bersembunyi di rumah Jiba'ah binti Jubair. Di sebuah ruangan kosong, ia menutupi tubuhnya dengan daun kurma. Rasulullah meminta Nuaiman keluar dan menginterogasinya. "Siapa yang menyuruhmu menyembelih unta si Badui?" tanya Rasulullah. "Mereka, sahabat-sahabat lain yang ada di masjid yang menyuruh. Bahkan mereka bilang nanti kalau misalnya orang Badui minta ganti, Rasulullah yang akan tanggung jawab," kata Nuaiman. Rasulullah menghela napas panjang dan menggelengkan kepala sembari tersenyum. Karena saking sernya Nuaiman bertindak konyol dan berhasil membuat tertawa lepas, Rasulullah berkata kelak Nuaiman akan masuk surga sembari tertawa.